حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف شيوخه أخذ الشيخ رحمه الله عن كثير من أهل العلم. Syekh Abdurrahman rahimahullah ta'ala mengambil dari banyak para ulama, wastafada minhum fi mukhtalafil ulumi syar'iyyah, dan beliau mengambil istifadah dari mereka pada berbagai macam bidang ilmu syar'i. Wa kana yastafidu minal masyayikh katsiran asna'a ziyaratihim wal liqa' bihim, serta beliau dulu banyak mengambil faedah dari masyayikh di sela-sela kunjungan dan perjumpaan dengan masyayikh tersebut. Wa qad hasalat iddatu ziyarat wal liqa'at bi iddati masyayikh ajilla. Sungguh telah terjadi sekian kunjungan dan perjumpaan dengan beberapa masyayikh. Istafada minhum wastajaza min ba'dihim rahimahumullahu mautahum wa hafidha ahya'ahum. Beliau mengambil faedah dari masyayikh tersebut dan mengambil ijazah dari sebagian mereka. Semoga Allah merahmati yang telah wafat dan menjaga yang masih hidup. Wa min abrazi ulaika al-ulama, dan di antara ulama-ulama yang menonjol yang diambil ilmunya adalah Syekhuna al-Allama al-Muhaddits Muqbil Ibnu Hadi al-Wadi'i rahimahullah, yaitu Syekh Muqbil. Ini asal dari gurunya Syekh Abdurrahman al-Adani, yaitu Syekh Muqbil Ibnu Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Faqad lazamahu asy-syekhu ma yuqarib 14 aman. Beliau Syekh Abdurrahman telah bermulazamah dengan Syekh Muqbil lebih kurang sekitar 14 tahun. Min sanati thamaniyah wa arba'miyah wa alaf minal hijrah ila sanati 22 wa arba'miyah wa alaf minal hijrah. Dimulai dari tahun 1408 Hijriah sampai 1422 Hijriah, yaitu tahun wafatnya Syekh Muqbil Ibnu Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Wastafada minhu katsiran, beliau banyak mengambil faedah dari Syekh Muqbil, khususan fil hadits wa ilalihi wa ulumil arabiyyah wa kana lahu kal ab. Secara khusus pada bidang ilmu hadis, ilmu ilal, dan juga ilmu bahasa Arab, serta Syekh Muqbil ibarat seorang bapak bagi beliau. Ini ma'ruf ya, Syekh Abdurrahman bermulazamah dengan Syekh Muqbil di Darul Hadits di Damaj pada tahun 1408 Hijriyah, kalau lebih kurang sekitar tahun 1988 Masehi. Syekh Muqbil ya termasuk orang yang paling banyak ya diambil ilmunya oleh Syekh Abdurrahman rahimahullah rahmatan wasi'ah. Yang kedua, Syekhuna al-Allama Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wusabi darasa alaihi fil aqidah wal fiqh. Yang kedua, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wusabi rahimahullah darasa alaihi fil aqidah wal fiqh. Ma'ruf ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wusabi rahimahullah ta'ala. Ana sempat ketemu beliau beberapa kali, beliau muhadarah di Masjid Darul Hadits di Fiyush dan juga di Masjid Firdaus di Aden. Yang ketiga, Syekhuna al-Allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz hadarahu fi masjidihi bi Makkah iddata durus wa intafa'a minhu fi ilmi al-hadits wan nazar fi ara'il fuqaha wa madzahibihim. Beliau Syekh Abdurrahman juga mengambil faedah dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau hadir di Masjid
Syekh bin Baz di Mekah beberapa pelajaran, dan beliau mengambil ilmu dalam bab hadis dan juga pandangan dalam bab fikih dan mazahib al-fiqhiyah. Ini di Masjid Syekh bin Baz ya, di wilayah Aziziyah, yang sekarang masjid itu diasuh oleh Syekh Muhammad Ibnu Umar Bazmul ya. Beberapa kali ana sholat di sana. Itu ada durus ya. Masya Allah ya. Tapi jarang orang-orang hadir di sana ya. Hanya orang-orang yang tahu ilmu. Itu di wilayah Aziziyah. Mufti Mekah yaitu Syekh Muhammad Umar Bazmul, itu durusnya di sana. Karena kalau tidak sholat di Masjidil Haram, kadang ana sholatnya di sana. Kemudian yang keempat, Syekhuna al-Allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani nahala min ma'ini ilmihi wa ta'athara bimanhaji wa ittiba'i lid-dalil. Beliau juga mengambil ilmu dari Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Beliau menyerap dari inti ilmunya, dari sumber ilmu tersebut, sehingga beliau pun terpengaruh dengan manhajnya Syekh Al-Albani serta metode ittiba'nya Syekh Al-Albani terhadap dalil. Likathrati sama'ihi wa qira'atihi lahu, karena banyaknya beliau mendengar dan juga membaca dari karya Syekh Al-Albani qabla al-liqa' bihi fi hajj, sebelum berjumpa di musim haji pada tahun 1410. Demikian ya ikhwan, semangatnya para ulama, para masyayikh ketika mereka di musim-musim haji, musim-musim umroh, menjadikan kesempatan mawasim tersebut adalah mawasim untuk liqa dengan para ulama. Ini selayaknya juga bagi para ustadz, bagi para da'i, ketika di musim-musim haji, musim-musim umroh, itu adalah musim untuk berjumpa dengan para ulama, bermajelis dengan para ulama. Seperti misalkan di Masjidil Haram ada durus, ada Syekh Wasiullah Abbas, ada daras Sahih Muslim. Yang hadir di sana para thulabul ilm ya. Para thulabul ilm. Juga di Madinah ada daras Syekh Saleh Suhaimi, mufti Madinah. Di Mekah juga ada daras di Masjid Aziziyah, seperti majelisnya Syekh Muhammad Umar Bazmul. Nah, ini selayaknya bagi para penuntut ilmu ketika mereka berada di musim-musim umroh khususnya, untuk mendatangi majelis-majelis para ulama yang kibar ya. Kalau anda pribadi di musim-musim umroh itu ya upayakan mendatangi majelis para ulama kibar seperti itu ya ikhwan ya. Banyak para ulama yang mengajar khususnya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di Madinah dan di Mekah, namun upayakan untuk mendatangi majelisnya para ulama yang kibar ya. Wa Syekhuna al-Allamah Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'athara bihi fil fiqhi wa tariqati ardhihi lil masail. Beliau juga ngambil ilmu di Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, sehingga beliau bisa terpengaruh dengan Syekh Ibnu Utsaimin dalam bab fikih dan metode pemaparan permasalahan tersebut. Likathrati sama'ihi wa qira'atihi lahu qabla al-liqa' bihi, karena beliau juga banyak sama mendengar sautiyat. Ini juga kebiasaan dari masyayikh kita ya, sama mendengarkan sautiyat, durus dari rekaman-rekaman yang ada dari masyayikh. Syekhuna al-Allamah Saleh Ibnu Fauzan al-Fauzan hafizahullah hadar lahu iddat durus. Syekhuna al-Allamah Abdul Muhsin Ibnu Hamad al-Abbad al-Badr. Ini ma'ruf Syekhuna Abdurrahman juga sering bercerita ya, beliau kalau umroh mengunjungi Syekh, majelisnya Syekh Abdul Muhsin, dan juga sempat datang ke tempatnya Syekh Abdul Muhsin. Dan juga Syekhuna al-Allamah Rabi' Ibnu Hadi al-Madkhali hafizahullah. Nah, ini juga sudah ana sampaikan tadi malam. Bahkan pernah ada salah seorang ustadz di Indonesia ini, dia umroh, kemudian dia mendatangi majelisnya Syekh Rabi, di rumahnya Syekh Rabi, dan didapati di rumah tersebut ada Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ma'ruf, setiap kali
dulu Syekh Abdurrahman umrah, beliau berupaya untuk mengunjungi Syekh Rabi'. Bahkan dulu Syekhuna Abdurrahman beliau mengatakan Syekh Rabi' na'tabiruhu aban lis-salafiyah. Syekh Rabi' kita menganggap beliau sebagai bapak dalam dakwah salafiyah. Beliau banyak memuji Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali. Syekh Rabi' adalah masyayikh Saudi Arabia yang ma'ruf di Yaman. Bahkan juhud Syekh Rabi' di negeri Yaman sangat besar. Dulu ketika wafatnya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, beliau diantaranya salah satunya ulama yang melakukan telekonferensi tausiah dari Saudi Arabia ke Markaz Darul Hadits di Damaj. Dan juga di masanya Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah taala, itu anda saksikan sendiri pada waktu ba'da asar Syekh Al-Allamah Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali menyampaikan tausiah telekonferensi langsung dari Mekah pada waktu itu. Ketika anak di Yaman, Syekh Rabi' berada di Mekah. Jadi hubungan Syekh Rabi' dengan Syekh Abdurrahman Al-Madkhali itu sangat dekat pada masa hidupnya beliau. Kemudian yang kesembilan, Syekhuna Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri. Demikian juga Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Syekh Abdurrahman biasa datang mengunjungi Syekh Ubaid Al-Jabiri. Beliau alim min ulama Madinah, tufiya rahimahullah taala. Beliau pernah ke Indonesia ya. Syekh Ubaid Al-Jabiri pernah datang ke Indonesia, pernah daurah di Indonesia. Demikian juga Syekhuna Al-Allamah Saleh Ibn Sa'ad As-Suhaimi. Syekh Saleh As-Suhaimi ini juga Syekh Abdurrahman biasa dulu mengunjungi Syekh Saleh As-Suhaimi. Beliau termasuk pengajar di Masjid Nabawi. Beliau mufti ya, mufti kota Madinah, Syekh Saleh As-Suhaimi. Alhamdulillah ana pernah hadir di majelisnya beliau. Namun yang sangat disayangkan, beribu kali sayang, orang Indonesia dikit yang datang di majelis tersebut ya, hatta dari kalangan para penuntut ilmu. Ada sempat ketemu waktu itu di majelisnya Syekh Saleh Suhaimi, ada beberapa orang dari Palembang ini yang duduk di majelis beliau, sangat sedikit ya untuk duduk ke majelisnya Masyayikh Al-Kibar. Padahal beliau adalah mufti kota Madinah. Orang yang diangkat menjadi mufti bukanlah sembarang orang. Tapi apa yang menyebabkan itu tadi? Itu tadi karena pelajaran beliau. Ya, beliau ngajar usul sunnah. Beliau ngajar ya kitab-kitab akidah, kitab-kitab yang menjelaskan manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Nah, sebagian orang kalau dengar kitab-kitab yang kayak gitu tuh males. Maunya yang ada rokoik, akhlak. Makanya pernah Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali beliau bercerita, ada seorang khatib berkhutbah, Masya Allah, orang senang sekali dengan khatib tadi. Isi khutbahnya tentang akhlak, tentang adab, motivasi untuk ibadah. Kata Syekh Rabi', cobalah ganti khutbahnya antum, jangan temanya seperti itu. Coba antum bahas tentang tauhid. Yang tadi dia disenangi orang, kemudian khutbahlah tentang tauhid. Setelah khutbah langsung dicela, dicaci maki. Ini terjadi di Saudi Arabia ya, terjadi di Saudi Arabia. Dia dicela, dicaci maki. Kata Syekh Rabi', qad da'auta bima da'a bihil anbiya. Engkau telah berdakwah dengan dakwanya para nabi. Kalau engkau dakwah dengan cara yang kau sampaikan cuma hadis akhlak, ayat-ayat tentang akhlak dan yang semisalnya, engkau belum berdakwah dengan dakwanya para nabi dan para rasul. Sebab kalau cuma sekedar sedekah, sekedar ngajak ibadah, kata Syekh Saleh Al-Fauzan dalam syarah Usul Sittah, sebenarnya kalau seseorang itu cuma dakwahnya, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, kalau cuma dakwahnya mengajak ibadah kepada Allah, tidak melarang dari kesyirikan, Nabi Muhammad SAW tidak akan dimusuhi oleh kaum musyrikin. Kalau seandainya Rasul mengatakan wa'budullah, itu kaum musyrikin tidak akan memerangi dakwah Rasul. Tapi karena Rasul mengatakan wa'budullah, ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, dan engkau tidak memiliki Tuhan selain
kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, di situ ada ketika Rasul memerintahkan mereka untuk meninggalkan berhala tersebut, disitulah mereka marah. Sehingga dakwah yang benar dan tepat di dalam berdakwah adalah mengajak umat kepada dakwah tauhid. Kemudian Syekhuna al-Allama Yahya al-Muallim, Syekh Yahya al-Muallim. Di sini disebutkan Syekh Yahya al-Muallim. Wallahu alam, mungkin yang lebih tepat bukan Yahya al-Muallim, tapi ini mungkin bahasanya Syekh Abdullah ya, Yahya al-Muallim. Yang ana tahu Syekh Yahya ibnu Utsman al-Mudarris fil hadis wa ilalihi bi kathratil as'ila athna al-liqa bihi. Pada bab hadis, bab ilal, dikarenakan dengan banyaknya pertanyaan ketika berjumpa beliau. Masya Allah, alhamdulillah ya, ana pribadi sempat duduk di majelisnya Syekh Yahya ibnu Utsman al-Mudarris ya, Yahya ibnu Utsman al-Mudarris sekitar di tahun 2018 bulan Januari ya. Alhamdulillah, ini Syekh Yahya ibnu Utsman al-Mudarris termasuk musnid ya, musnid, salah satu masyayikh yang pada waktu masa hidupnya beliau di zaman sekarang yang banyak sanad soklah, banyak sekali. Dan ini beliau Yahya ibnu Utsman al-Mudarris termasuk salah seorang masyayikh yang ma'ruf di kalangan LDII. Kenapa? Karena LDI pengen carinya sanad ma'ruf. Alhamdulillah, di tahun 2018 umroh pertama ana duduklah ana di majelisnya Syekh Yahya al-Mudarris. Disitulah ana ketemu salah seorang Indonesia namanya Ustadz Nur Kholis ya, orang Rembang. Nah, duduk di sana waktu itu pelajaran Fathul Majid di Masjidil Haram. Setelah dares umroh pertama ya, anak tuh umroh pertama itu anak sudah datang, anak datangi majelis masyayikh ya. Anak malah sampai sekarang anak nggak ngerti yang tempat nongkrong kopi momen lah di sana di sini, oh lah nggak banyak tahu anak. Duduklah anak di majelis itu, majelis Fathul Majid. Setelah dares anak lihat ada orang Indonesia, anak tanya, Assalamualaikum Ustaz, tinggal di sini? Iya. Dia juga heran, kok ada orang jamaah umroh duduk di majelis seperti ini. Nah, terus ngobrol, ternyata beliau udah lama di situ. Beliau tinggal di situ sekitar tahun 2004. Ya, anak punya simpen nomor beliau. Masya Allah, ternyata beliau bukan ustadz yang kaleng-kaleng. Ya, tamasuknya dengan sunnah dan cari durus masyayikhnya beliau milih-milih ya, dalam artian cari yang betul-betul kibar. Punya hubungan, alhamdulillah setiap kali umroh anak selalu ke tempat beliau. Orang-orang Indonesia yang pernah anak ajak ke Mekah itu Dimas, yang pernah ke dia itu Medi, Rangga. Nah, dokter Fikir aja kemarin, dokter Fikir rumahnya agak kurang sehat, Rangga sampai itu tadi, insya Allah di rumah beliau. Siapa Rangga Adiatma yang kemarin yang sempat anak ajak ke tempatnya beliau. Nah, beliau ini sejak tahun 2004 di situ. Sempat ngajar beliau dulu di Maktab Jaliyat. Udah lama, anak istrinya udah lama di sana, sudah anaknya pun udah SMA di Masjidil Haram. Nah, disitulah anak ketemu di majelisnya Syekh Yahya al-Mudarris ini tadi. Nah, Yahya ibnu Utsman al-Mudarris ini termasuk guru dari gurunya Syekh Mukbil ya, tapi tidak usah antum petatang-peteteng bilangin itu Syekh Mukbil sama ana itu sama gurunya ya, mungkin sama, tapi kita duduknya cuman mungkin sekali, istifadahnya beda ya. Ada salah seorang ustadz, dia bilang kami mungkin lebih lama mulazamanya dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dibandingkan Syekh Mukbil ya, kata ustadz tersebut ya, mau menunjukkan bahwa dia selevel. Sekarang bukan masalah lebih lamanya,
istifadahnya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Ya enggak? Waroknya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Sekarang tuh waroknya ulama itu beda dengan waroknya kita. Makanya kalau di Indonesia ini, mau sehebat apapun ilmu ustad, kalau anak pribadi yustafadu minhum lakinnahum laisu bi ulama. Bisa diambil ilmu mereka, tapi mereka bukan ulama. Ya. Warok yang ada di ulama itu luar biasa ya ikhwan. Waroknya tadi. Mereka, kalau kita ini apa? Mana waroknya kita? Mereka bentuk warok dan rasa khauf dan rasa takutnya itu lebih melebihi kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Syekhuna Al-Allamah Wasiullah Ibnu Muhammad Abbas hafizahullah. Ini Syekh Wasiullah Abbas. Nah, ini alhamdulillah anak termasuk masyayikh yang setiap kali umroh anak upayakan untuk hadir di majelis beliau. Nah, termasuk kemarin ya. Ditemani sama Al-Akh Faiz, ditemani sama dia ke majelisnya Syekh Wasiullah Abbas di Masjidil Haram. Nah, itu diantara selesai daras ngumpul semua orang, anak duduk dekat kursi, duduk ke kursinya paling depan. Anak habis daras, anak bilang anak mau nanya Faiz. Ya, si Faiz kalau ada pertanyaan itu, tanya Ustaz, tentang Abul Hasan, kaki anak rekam. Tanyalah itu tadi. Syekh lagi jalan, anak pepet ini. Syekh, intashara al-khabar i'tiqal Abil Hasan. Wa ma manhajuhu? Tolongnya gini. Abul Hasan manhajuhu ma'ruf. Anta la takhtabir ahadan. Syekh Rabi ma taraka syai'an. Itu bahasa beliau. Faham maknanya? Abul Hasan manhajnya ma'ruf. Antum tidak usah ngetes. Syekh Rabi sudah tidak menyisakan sedikit pun. Ya. Faham? Maksudnya sudah jelas, sudah tidak ada yang disisakan sama Syekh Rabi. Kritikan Syekh Rabi terhadap Abul Hasan sudah jelas. Di Indonesia saja sebagian orang masih Abul Hasan iya, masih ini, apalagi Abul Hasan sudah ditangkap Saudi, pemerintah Saudi. Ya. Sebagian orang saja masih ngirim sebagian ustadz. Ya. Makanya ketika ada bantahan para ulama terhadap Abul Hasan, jangan, sebagian orang itu kadang nutup mata. Syekh Rabi keras, Syekh Muqbil keras, murid-murid Syekh Muqbil keras. Lihat dulu, yang mengkritisi Abul Hasan bukan semata-mata murid Syekh Muqbil. Bahkan yang mengkritisi Abul Hasan adalah syekh yang diundang di Indonesia. Syekh Sulaiman Rahili diundang ke Indonesia, datang ke salah satu markis pondok pesantren yang ada di Indonesia. Beliau mengatakan, aku melihat mazahir orang-orang yang ada di sini yata'athar bi afkari Abil Hasan. Aku melihat fenomena yang ada di sini, orang-orang yang ngurus di pondok ini tadi ada pengaruh-pengaruh pemikiran Abul Hasan. Itu disebarkan, ada tulisannya via WA beberapa tahun yang lalu di salah satu pondok yang ada di Indonesia ini, yang ma'ruf sekali. Apa buktinya? Terbukti beberapa syekh yang didatangkan ke Indonesia adalah orang-orang yang pemikiran Abul Hasan, punya hubungan baik dengan Abul Hasan. Sekarang Abul Hasan Al-Ma'ribi terpenjara. Sebagian orang yang di Sumatera ini ada yang belajar ke sana. Ada orang, anak kenal sama dia di Saudi Arabia. Antum dulu mondok di mana? Anak nih Ustad diutus sama Ustad Fulan, belajarnya tempat Abul Hasan. Anak pindah ke Fius. Nah, Ustadz Fulan, tahu kita Fulan yang biasa ngutus murid-murid ke tempat Abul Hasan Al-Ma'ribi yang ada di negeri Yaman. Ya. Nah,
oleh karena itu ya ikhwan, hati-hati, nanti antum tertangkap pula belajar di sana. Udah tertangkap. Anak kemarin ketemu supir orang Yaman, dia nanya, ngobrol, antah darasta fi Hadramaut? La, kata nama, darasta fi Aden. Ngobrol, ternyata orang Ma'rib. Nah tanya, ta'rif Syekh Abil Hasan? Anak nanya gitu, ta'rif Syekh Abil Hasan? Dia ngomong, itu sekelas sopir tahu, berarti udah nyebar, khobar itu nyebar, ya. Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri Mustafa bin Ismail. Kemudian talamizuhu, ya, murid-muridnya Syekh Abdurrahman. Haballahu ta'ala Syekh rahimahullah al-manzilatar rafi'ah wa dzikr al-hasan. Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Syekh Abdurrahman kedudukan yang tinggi dan penyebutan yang bagus. Limat tasafa bihi min husnil khuluq wa ghazaratil ilmi. Dikarenakan tersifati pada diri beliau berupa akhlak yang sangat bagus dan keluasan ilmu beliau. Hatta sara mahat ta'anzari talabatil ilmi fi masyarikil ardi wa magharibiha. Sehingga beliau menjadi tempat, ya, pandangan tinjauan bagi para penuntut ilmu di berbagai macam penjuru negeri, baik di wilayah timur dan barat. Fa fi daril hadits bi Dammaj kana lahul katsir min ad-durus al-ilmiyah allati kana yahduruha kibaru talabatil ilmi min al-Yaman wa kharijiha. Ketika di Darul Hadits Dammaj, termasuk darasnya Syekh Abdurrahman adalah daras terbesar, di daras khusus pada waktu itu. Itu setelah wafatnya Syekh Muqbil, ya, daras terbesar. Bahkan sebelum wafatnya Syekh Muqbil termasuk daras yang terbesar juga darasnya Syekh Abdurrahman Al-Hadani. Enak sekali beliau ngajar. Beliau bisa memukhtasar, memahamkannya luar biasa. Wa kanat halqatuhu min akbaril halaqat fid dar. Bahkan halqahnya beliau, majelisnya beliau termasuk majelis yang paling besar, daras khususnya Syekh Abdurrahman. Summa lamma tuwfiya Syekhuna al-Wadi'i fi muddatin istaqarra bihi al-maqam fi daril hadits as-salafiyyah allati assasaha fi mantiqatil Fiyush bi muhafadhati Lahj janubil Yaman. Kemudian tatkala wafat Syekh Muqbil, ya, maka beliau istaqarra bihil maqam, maka beliau berdomisili di Darul Hadits As-Salafiyah. Nah, untuk Darul Hadits Fiyush didirikan lebih kurang sekitar tahun 2006 atau 2007. Syekh sudah membangun markis tersebut, ya. Sekitar tahun 2006 Syekh sudah mulai pemasangan pondasi. Adapun berdatangan tulab itu sudah masuk di 2007-2008, itu sudah mulai berdatangan sedikit-sedikit orang-orang ke Darul Hadits Fiyush. Untuk orang Indonesia yang pertama kali datang di Darul Hadits Fiyush adalah namanya Abdul Hakam Asy-Syaibani At-Tamimi. Syekh dulu cerita awal pendirian Darul Hadits Fiyush ada beberapa tempat yang ingin dituju oleh beliau. Beliau juga pernah survei ke wilayah Abyan. Beliau cek di Abyan, beliau tidak cocok. Wilayahnya bagus, dingin. Dulu Syekh Yatamanna berharap di sana ada margiz. Namun setelah dicek beliau, wilayah tersebut adalah dekat dengan Khat Ad-Dawli, jalan jalan nasional, jalan yang dilalui mobil Yaman Saudi Arabia. Nah, beliau tidak mau di situ. Kenapa? Karena beliau khawatir kalau seandainya ada harb, terjadi perperangan di Yaman, karena Yaman kondisi kadang tidak stabil, nanti kita kena dampak. Kalau ada terjadi perperangan antara Al-Qaeda dengan pemerintah, mereka terdampak. Akhirnya beliau tidak mau di situ. Beliau survei di kota Aden, ada yang ngasih info untuk wilayah pinggiran, beliau juga tidak mau. Nanti kata beliau,
di tempat yang pinggiran, itu nanti orang banyak kecurigaan, nuduh kita punya pemahaman segala macam. Akhirnya datanglah ke beliau ke tanah lapang kosong, ada suatu kampung ya, di pinggiran kampung dikenal dengan Qaryatul Fiyush. Beliau cerita istikharah, beliau istikharah dan mantap pilihan beliau untuk memilih tempat tersebut. Farohala ilaihi khalqun katsirun min talabatil ilmi min iddati manatiq minal Yaman, shimalan wa januban wa syarqan wa gharban. Arihlah ke majelis beliau banyak sekali dari kalangan para penuntut ilmu dari sekian mantiqah yang ada di negeri Yaman. Mantiqah itu ya area wilayah yang ada di negeri Yaman, baik wilayah shimal utara, janub selatan, syarqan timur, gharban barat, baik di wilayah utara, selatan, timur, barat. Bahkan dulu orang-orang yang dari wilayah utara pun datang. Subhanallah ya ikhwan, keberadaan Markiz Darul Hadits yang ada di Fiyush merupakan tahqiq al-amal, pewujudan al-amal. Amal itu roja, harapan dari Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'. Setiap kali dulu Syekh Muqbil beliau menyebut kota Aden atau ziarah ke Aden, beliau selalu mengatakan atamanna ayyakuna fi Aden margiz. Aku berharap di Aden itu ada margiz, ya, ada margiz yang bisa menampung para tulabul ilm. Pada waktu itu sebelum terjadi perang Yaman, betul-betul subhanallah, dua tempat yang bisa merupakan tempat tertampungnya para penuntut ilmu. Untuk wilayah utara, mereka berbondong-bondong belajar di Markiz Darul Hadits yang ada di Ma'bar, tempatnya Syekh Muhammad Ibn Abdullah Al-Imam. Untuk di wilayah selatan, berbondong-bondong orang yang datang ke Markiz Darul Hadits yang ada di Fiyush. Untuk orang Yaman saja di zaman ana, itu orang Yaman ada yang datang dari Yafi', ada yang datang dari Taiz, ada yang datang dari Abyan, dari berbagai macam wilayah yang ada di Yaman bagian selatan. Sehingga betul-betul keberadaan Darul Hadits yang ada di Fiyush itu sangat bermanfaat sekali untuk para penuntut ilmu orang-orang Yaman yang ada di wilayah bagian selatan. Bal wa min kharijil Yaman min iddati duwal, bahkan dari luar negeri Yaman ya, yang di zaman ana yang belajar di Fiyush, Somalia, Ethiopia, Indonesia jangan ditanya. Pada waktu itu Indonesia ada 200 orang yang belajar. Sekarang Indonesia lebih dari 500 yang belajar di Darul Hadits Fiyush. Malaysia, Singapura ada juga yang dari Amerika pada waktu itu, dari berbagai macam negara, Kazakhstan, Jazair, Prancis itu datang, Maroko juga ada. Itu pada masa ana ya, pada masa ana dulu ada yang dari Maroko dan berbagai macam negara, lil istifada min ilmihi wa adabihi wa tawjihatihi, untuk istifada dari ilmu, dari adab dan bimbingan Syekh Abdurrahman. Subhanallah, juga diantara keistimewaan Darul Hadits yang ada di Fiyush, yang datang ke Fiyush bukan juga para penuntut ilmu yang kosongan, yang nol, tapi datang berbondong-bondong para mustafidun ya. Bahkan ketika didirikan Markiz Darul Hadits yang ada di Fiyush, mereka-mereka yang dulu ada di Darul Hadits Ma'bar berbondong-bondong mereka balik ke wilayah Aden. Orang-orang Aden pasti pulang semua mereka. Itu bisa bayangkan pada waktu itu ada Syekh Yasin Al-Adani, ada Abbas Jauna, ada Salah Kantush, ada Munir Sa'di, ada Abdul Khattab Al-Libi, ada Bashar Al-Adani, ada Anis Al-Muhandis Al-Yafi'i, ada Abu Hatim Al-Dhali'i, ada Yasin Al-Dhali'i, ada Yaslam As-Subaihi, ada Waddu Al-Baihani, dan sekian banyak, Ali Ghalib, Abdul Karim Al-Dhali'i, Abu Waqqas rahimahullah, ada Syekh Hasan Aliwah. Yang ana tahu dulu di masa Syekh Abdurrahman, yang sekarang ada markiz-markiz yang pernah di Fiyush, Syekh Hasan Aliwah, Yaslam Subaihi, Wadduh Al-Baihani, Yasin Al-Dhali'i,
Siapa lagi yang sudah buat markis? Nah, ini mereka semuanya dulu di Darul Hadis Piyush. Ya, Syekh Hasan Halewa, Syekh Yasin Ad-Dali'i, Syekh Waddah Al-Baihani dan yang lainnya ya. Belum lagi ziarah masyayikh. Masyayikh berduyun-duyun untuk berziarah ke sana. Yang pernah ziarah pada masa Syekh Abdurrahman, Syekh Abdullah bin Utsman Ad-Damari, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi, Syekh Utsman As-Salimi, ya. Syekh Rashad Al-Hubayshi, Syekh Muhammad Ba Musa, Rashad Al-Qadasi, Ma'mar Al-Qadasi, Abdul Aziz Al-Burai, satu lagi yang di markisnya Syekh Burai. Banyak dari sekian masyayikh yang berziarah, berkunjung, muhadarah di zamannya Syekh Abdurrahman. Yang dari Saudi Arabia pada waktu itu yang anak ingat, Syekh Ahmad bin Umar bin Bazmul, Ahmad ibn Umar bin Bazmul, saudaranya Syekh Muhammad Bazmul. Ada lagi satu lagi, anak lupa namanya, nama Syekh itu. Dia murid Syekh bin Baz, muridnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajih. Sekali dah ziarah. Itu yang asli Saudi. Adapun orang-orang Yaman yang belajar di Saudi banyak yang berziarah pada waktu itu. Dr. Amin As-Sa'di, Syekh yang sekarang waktu masih kuliah dia masih ngambil S1, Amr Ad-Dali'i, ya, Amr Ad-Dali'i, dan masih banyak masyayikh yang lain. Fa kharaja min baini yadayhi hufadzun wa qurra'u wa nujaba, atau wa qurra'un nujaba, keluar dari tangannya beliau itu para hufadz, para qurra, orang-orang yang mulia. Wa talabatu ilmin wa khutaba wa an-nubala, keluar juga para penuntut ilmu, para khatib. Itu ma'ruf ya ikhwan. Wa du'atun wa masyayikh fudala, para du'at, para masyayikh. Intafa'u wa nafa'u, mereka bisa ngambil manfaat, mereka bisa memberikan manfaat. Wa saluhu wa aslahu, mereka orang-orang yang saluhu, orang-orang yang baik, dan juga orang-orang yang bisa melakukan perbaikan. Nasabuhum kadzalik wallahu hasibuhum. Fakathirun min kibari du'at wal ulama al-mubarrizin mimman darasa fi Dammat min ahli al-Yaman wa kharijiha tatalammad ala yadi Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah. Benar ya ikhwan? Kata Syekh Abdullah, ini banyak dari kibarud du'at dan ulama al-mubarrizin, dari orang-orang yang belajar di Dammat, dari kalangan ahlul Yaman dan di luar Yaman. Mereka, kebanyakan mereka belajar di Syekh Abdurrahman Al-Adani. Betul, banyak sekali. Di antara contoh yang ana dengar termasuk orang yang banyak mulazamah dengan Syekh Abdurrahman dulu adalah Muhammad ibnu Hizam, Syekh Muhammad ibnu Hizam hafizahullah ta'ala, dan banyak masyayikh yang ada di Darul Hadis di Damaj. Hampir dulu setiap muhadarah, ya, ketika ada orang zair, masyayikh yang kunjung, mereka sering mengatakan gini, jazallahu syekhana Aba Abdullah Abdurrahman ibni Umar ibni Mar'i. Kemudian mereka menyebutkan qad istafadna wa darasna indahu kitab Durar al-Mudiyah. Banyak sekali dari masyayikh yang belajar dari Syekh Abdurrahman. Demikian ya ikhwan, para masyayikh di Yaman itu yastafid ba'dhuhum min ba'dhin, satu sama mereka itu mengambil faedah, mencatat. Contoh ketika dulu datang di Darul Hadis Piyush Abu Aziz Hasan bin Nur, Abu Aziz Hasan bin Nur, yang kata Syekh Abdurrahman qawiyun fil bahth, bahithun qawi. Itu anak dengar langsung dari telinga anak. Syekh Abdurrahman ngomong Abu Aziz Hasan bin Nur qawiyun bahithun qawi, ya. Datang beliau ke Piyush, buka daras mustalah, pakai kitab namanya Dalailul Istishhad fit Taqwiyah wal Mutaba'at. Yang hadir waktu itu, ya, di antaranya Yasin Ad-Dali'i, Syekh Yasin Ad-Dali'i. Anak hadir, dia itu hadir. Cuma bedanya anak-anak Abu Awang dia asli. Itu saja. Mereka ngambil sama, padahal dulu sama-sama belajar di Dammat. Dan anda saksikan juga kemarin contoh seperti di Mekah, ada syekh namanya Fadil Al-Wusabi,
duduk di depan. Ada Syekh Salah Ibn Ali Sa'id Al-Adani, Syekh Muhammad bin Musa, Syekh Rashad Al-Dhali'i, Syekh Fadil tadi, Syekh Ali Ibn Ghanim As-Sabri dan beberapa masyayikh. Masing-masing mereka menyampaikan kalimah muhadarah. Ada syekh dari Hudaidah ini tadi yang namanya Fadil Al-Usabi, dia punya buku kecil seperti inilah bukunya. Dia pegang buku, ya, pegang pena, dicatat sama beliau. Itu faedah adab yang anak saksikan, anak lihat. Kita aja duduk. Ya. Subhanallah ya ikhwan, para masyayikh di negeri Yaman itu penuh dengan ketawaduan. Kadang orang tidak kenal ini nih masyayikh apa bukan. Padahal orang-orang yang khutbah. Ketika di majelisnya Syekh Muhammad bin Musa, ya, jadi gini. Anak duduk paling depan. Ya, yang tempatnya Syekh duduk itu, Dok, paling depan, anak ke depan. Dekat sama anak tuh Agung beberapa orang Indonesia. Jadi anak-anak yang dari, karena mereka orang pertama kali, yang orang-orang Indonesia, anak-anak orang kaya, ya. Oke, kalau kemarin tuh pas ngobrol, antum-antum ini kata kawan-kawan yang dari Yaman, ini dipastikan anak-anak orang kaya, Ustaz. Kenapa? Karena mondoknya itu di Imam Bukhari. Mereka kuliah di Ma'had Haram. Yang bayarnya ya, iqomahnya mereka setahun 30 juta. Baru iqomah belum. Ya, makanya kata kemarin itu, ini anak-anak orang kaya, Ustaz. Ya, mereka ikut ke majelis itu kan. Nah, mereka duduklah nah tempatnya Dr. Vicky duduk kemarin. Duduklah mereka itu berbaris. Di situ tuh ada orang-orang Yaman duduk. Biasa aja. Jadi Syekh Muhammad bin Abdullah bin Musa manggil, Fadhal indana Syekh fulan. Berdiri sih kok. Kagetlah mereka tuh. Nah, berarti duduk samping kita nih Syekh kan. Terus dipanggil lagi yang duo. Jadi yang sebaris ini tadi, duduk di samping orang Indonesia ini tadi, bukan tamu yang cuma nongkrong, tapi mereka itu adalah pengampu markis yang ada di negeri Yaman. Bajunya biasa, apalagi baju orang Yaman ya, kelihatan lusuh, perjalanan jauh, nampak tadi, namun penuh dengan ketawaduan. Kemudian makanatu al-ilmiyah. Tabawa Syekh Abdul Rahman rahimahullah makanatan kabiratan wa martabatan aliyah. Syekh Abdul Rahman menempati kedudukan yang sangat besar dan martabah yang tinggi. Bi fadlillahi thumma bi tafawuqihi al-ilmi wa nubughihi fi funun minal ilmi katsirah. Itu dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan tafawuknya beliau. Tafawuk itu menonjol ya istilahnya itu. Dengan sebab kemenonjolan beliau yang ilmiah serta tumbuhnya beliau dalam berbagai macam bidang ilmu adalah sangat banyak. Wa bi akhlaqihi wa jiddihi wa jitihadihi fi nashri da'wati tauhid was sunnah. Dan juga dengan akhlak dan kesungguh-sungguhan serta ijtihadnya beliau dalam menebarkan tauhid dan sunnah. Haitsu kana muwaffaqan bi fadlillahi 'alal jadah fi ma nahsibu Allahu hasibuhu. Yang mana beliau adalah orang yang diberikan taufik dengan sebab karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah 'alal jadah, ya, untuk kokoh tegar di atas sunnah fi ma nahsibuhu Allahu hasibuhu. Muttabi'an li kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW ala fahmi salafis salih, sesuai dengan pemahaman salafus salih. Wa kana min a'rafin nas bi manzilati syekh wa makanatihi al-ilmiyah wal akhlaqi Syekhu al-Allama Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Dan termasuk orang yang paling ngerti dengan kedudukan, ya, dengan posisinya Syekh Abdul Rahman dan kedudukan beliau dari sisi ilmiah dan akhlaknya, yaitu Syekh Muqbil. Faqad kana katsiral ijlal wa du'a lahu. Bahkan dulu Syekh Muqbil sering sekali memuliakan, mendoakan beliau. Wa hasit tullab ala huduri durusihi. Bahkan dulu Syekh Muqbil sering memotivasi para murid untuk menghadiri pelajaran-pelajaran beliau. Fa mimma qalahu fi sya'nihi, termasuk ungkapan yang pernah diucapkan oleh Syekh Muqbil tentang Syekh Abdul Rahman,
al-akh Abdurrahman nad'u lahu jami'an annallaha yuthabbitahu wa ayasrifa anhu kulla su'in wa makruh. Al-akh Abdurrahman, kita doakan bagi beliau agar Allah Azza wa Jalla mengokohkan beliau dan memalingkan darinya segala keburukan dan segala perkara-perkara yang tidak disukai. Fa idza tsabbatahu Allah sayatihi talabatul ilmi minal Yaman wa min kharijil Yaman wa huwa ahlun li ayyurhal ilaihi. Kata Syekh Mukbil, kalau Allah istiqomahkan beliau, nanti akan datang para penuntut ilmu dari Yaman dan di luar Yaman, dan beliau adalah orang yang layak untuk dituju dalam rihlah menuntut ilmu. Ini ucapan ini min kalami Syekh Mukbil ma sami'ahu li Syekh Muhammad Al-Haswi fi majlisin khasin hadarahu adadun minal masyayikh. Di antara kalam Syekh Mukbil yang juga pernah didengar oleh Syekh Muhammad Al-Haswi. Ini ngajar nahwu katanya. Ya. Seingat anak, Muhammad Al-Haswi ini awal datang itu di sekitar tahun mungkin 2014 sana. Anak sempat hadir pelajaran Durus Balaghah. Durus Balaghah. Beliau dulu di Dammat, terus di Ma'bar, kemudian baru ke Fiyush. Di majelis khusus dihadiri oleh banyak masyayikh, Syekh Mukbil mengatakan, la yazalu ahlu adan bi khairin ma dumta fihim. Ya. Senantiasa penduduk Aden berada pada kebaikan kalau engkau selama masih ada di tengah-tengah mereka. Wa dzakara aidan anna Syekh Mukbil dzata marrah sa'ala Syekh Abdurrahman hal akmalta syarah ad-Darari qala baqiya asya faqala idzan tahaita fa akhbirni nursilu lit-tab'. Pernah suatu kali Syekh Mukbil bertanya kepada Syekh Abdurrahman, ya Abdurrahman, apakah engkau telah menyelesaikan syarah ad-Darari? Kata Syekh Abdurrahman, tersisa sedikit. Ya. Kata Syekh Mukbil, kalau selesai kabarkan kepadaku, kita cetak. Syekh Abdurrahman punya syarah ya, ad-Darari al-Mudiyah. Darari al-Mudiyah ini ada syarahnya, tapi dalam bentuk tulisan tangan. Ini mudah-mudahan Syekh Abdullah bisa mengeluarkan syarah tersebut agar dicetak. Wa nahsabu anna Allah ta'ala haqqaqa hadhihi ad-da'wah al-mubarakah. Dan kita mengira, berharap Allah Subhanahu wa taala telah mewujudkan dakwah doa yang diberkahi ini tadi. Haitsu rahala ilaihi talabatul ilm min kulli makan, yang mana telah rihlah kepada beliau para penuntut ilmu dari berbagai macam penjuru. Wa assasa madinata ilmin fadilatin. Nah ini tadi ya ikhwan, beliau Syekh Abdurrahman telah membangun Madinatu ilmin fadilah, ya, membangun kota ilmu yang istimewa. Nah ini layak disebut kota. Darul Hadis Fiyush tidak lagi disebut dengan Qaryatul Fiyush. Kalau ana katakan itu adalah betul-betul Madinatul Fiyush, Madinatul Ilmin. Antum bisa bayangkan ya ikhwan, Masjid Ahlus Sunnah yang ada di blok itu, di kampung Fiyush, ada 14 katanya. Kata Syekh Khadir ada 14, lebih kurang. Ada sekitar 14 Masjid Ahlus Sunnah. Udah, anda lupa apa 14 kalau nggak salah, sekitar ada 14 masjid. Antum bisa bayangkan, bukan masjid 14 itu kayak kita ini jarak 200 meter ada masjid, sini masjid sana masjid. Enggak, di zaman ana itu 3 masjid: Masjid Darul Hadis Markis, Masjid Blok 1, Masjid Blok 1, Masjid Blok 3, Masjid Blok 10. Ada lagi Masjid Blok 1, ada 4. Ya, blok 3, blok 10. Nah sekarang lebih kurang ada 14 masjid. Itu tidak bisa ditampung lagi di Fiyush, makanya dibikin kampung-kampung itu ada masjid khusus. Dan setiap waktu sholat, subhanallah sekarang ya ada mobil keliling, salat, ayo syabab salat. Itu warung tutup,
jangan tidak ditutup. Ya, luar biasa. Itu kota Darul Hadis yang ada di Fuse. Cuman satu kurangnya Fuse, listriknya. Itu saja. Satu saja kurangnya, listrik. Internet bagus, listriknya subhanallah. Derli saja pindah dia, nggak kuat. Karena dapat kabar dari Abu Sofia, nggak kuat, panas. Anaknya nggak kuat, dianya nggak kuat, bininya nggak kuat, pindah ke Turbah, ke Taiz. Satu saja kurangnya di Fuse itu, internet. Listrik. Itu yang jadi masalah, itu listriknya, waduh, mati. Ya. Lebih parah di zamannya Syekh Abdurrahman. Zaman Syekh Abdurrahman kita masih lah listrik itu nyala. Kemarin masa 4 harian di Fuse nggak ada listrik, ngecas pun nggak kati. Ya. Udah internetnya dhaif, listriknya dhaif, tapi ilmunya luar biasa. Internet lemah, ana heran. Hadramaut kencang sekali Hadramaut. Yang paling kencang itu Ma'arif 4G. Ngirim video itu di Ma'arif itu kencang, listrik 24 jam. Ya. Listrik kencang. Itu yang jadi fitnah di Yaman itu. Pemerintahan yang dipegang sama Houthi wilayah utara itu listriknya kencang, internetnya kencang. Pakai U mereka. Pas di Aden kota listrik dhaif. Kemudian anunya juga dhaif, internetnya juga lemah. Tapi ada hikmahnya ya. Nanti kalau internetnya kencang, listriknya kencang, orang sibuk itu tadi. Yaskunu fiha ahlul ilmi wa muhibbuhu. Tinggal di tempat tersebut para ulama dan orang-orang yang mencintai ilmu. Wa tullabul ma'rifah, dan wa tullabul ma'rifah, pencari pengetahuan. Was-salihun, orang-orang soleh minar rijali wan nisa wal atfal. Dari kalangan orang-orang soleh ya. Luar biasa ya, Fan. Itu subhanallah. Antum kalau keliling di Fuse itu nggak cukup waktu 1 pekan untuk ngelilingi kalau jalan kaki. Saking luasnya tempat tersebut, butuh antum untuk mengetahui titik-titiknya tadi. Penuh dengan perumahan semua, penuh dengan perumahan. Dan luar biasa, sekarang sudah ditata sama Syekh Abdullah ya, pemukimannya. Dan masya Allah untuk saat ini nyaman sih belajar di Fuse itu. Satu, aman, markis kampung salafi semua. Kemudian juga ada pengawal hurros, beberapa titik dikepung dengan kepengawalan, pengamanan. Kemudian juga subhanallah, dulu kita mau ke Aden itu susah cari angkot, susah naik ojek, nggak ada ojek pula, ojek pun susah dulu di Fuse. Sekarang lihat kemarin kan angkotnya, kita keluar dari kan mau ke Aden, ada angkot kecil kan banyak, keluar markis belakang asrama itu udah mau angkot kecil itu nah. Wa katsiran maka Syekh Al-Wadi'i yadhkur fadla wa manaqib tilmidhihi Syekh Abdurrahman fi katsirin min majalisi al-ilmiyah. Dulu Syekh Mukbil sering sekali menyebutkan keutamaan dan manaqib yaitu Syekh Abdurrahman pada banyak majlis ilmiahnya. Min qiyamihi bi khidmati ikhwanihi, berupa Syekh Abdurrahman suka membantu teman-temannya, wa husni riayatihi lahum, dan bagus dalam memperlakukan mereka, wa ittisafihim bil ilmi wal hikmah, dan juga Syekh Abdurrahman tersifati dengan ilmu dan hikmah. Wa min dzalika qauluhu, di antaranya ucapan Syekh Mukbil adalah ta'lamun anna akhana Syekh Abdurrahman Ibn Mar'i Al-Adani Al-Hadrami annahu min aqrabi ikhwanihi. Kata beliau, kalian sudah tahu bahwasannya akhana Syekh Abdurrahman Ibn Mar'i Al-Adani Al-Hadrami, bahwasanya beliau termasuk orang yang paling dekat dengan teman-temannya. Nah itu betul ya ikhwan. Orang yang pernah bermuamalah dengan Syekh Abdurrahman di Dammaj, beliau sangat dekat sama para tulabul ilm, ngobrol biasa, main biasa ya. Bahkan dulu di zaman kita Syekh Abdurrahman biasa keliling Sakan. Pagi itu beliau pasti olahraga, jalan biasa, jalan Syekh
sama anaknya, ditemani sama anak. Ya dulu memang qadar lah ya ikhwan, pengawalan terhadap syekh memang tidak terlalu ketat ya, karena terlena kan, dikira aman gitu loh kan, views juga tidak terlalu ketat ya, kita menganggap aman-aman saja. Ternyata ada orang-orang yang sudah mempelajari, mengkaji dakwah syekh sehingga mereka berupaya untuk membunuh Syekh Abdurrahman. Wa qad qama bi khidmatin adidal ikhwani fillah wa fi tadris wa husni riayah. Beliau ya sangat bagus ya. Beliau memberikan pelayanan terhadap teman-temannya dalam pengajaran dan bimbingan. Di antara ucapan yang sampai sekarang masih ana ingat dari Syekh Abdurrahman, ketika itu ana mau izin keluar ke Aden. Syekh sering bilang gini, tahtaj ila syekh ya. Syekh kalau selesai sholat subuh itu, misalkan ini sholat, ini masjidnya, beliau sholat langsung orang masuk ngetok, kadang cuma salaman aja, Syekh astadzin Syekh al-Aden, fadhal. Syekh gampang sekali, fadhal. Orang kalau mau safar ke Indonesia, ke Son'a, Syekh sering tanya, tahtaj ila syekh, butuh sesuatu, maksudnya Syekh mau bantu ya. Pernah kami dakwah safar, dakwah ke wilayah Ahwar namanya, Abian, Ramadan biasa kan orang jadi imam. Syekh nitipin duit untuk dibagi-bagi ke rombongan kami waktu itu 2.000 real, setara dengan 100.000. Kata Syekh, ini bagikan ke teman-teman untuk duit jajan lah, kata beliau. Lebih kurang gitu maknanya ya. Subhanallah, Syekh perhatian sekali. Orang Indonesia pun mau nikah dibantu sama Syekh gitu Pak Selamat. Tapi untuk Darul Hadis ini belum Pak Selamat. Orang Indonesia mau nikah. Orang terakhir Indonesia yang dibantu Syekh sebelum kami pulang rame-rame ada namanya Randy Abdul Asad, orang Solo ya, dibantu 100.000 real Saudi, real Yaman, kalau waktu itu disetarakan dengan rupiah sekitar 5 juta lebih bantuan tersebut ya. Luar biasa Syekh perhatiannya terhadap para penuntut ilmu. Wa aidan an ala sigari sinhi rajulun hakimun muhannak ya. Dan juga beliau meskipun umurnya masih muda, beliau adalah orang yang hikmah, penuh kesantunan. Wa qad zara ikhwanahu bi'adan fi utlatain. Beliau biasa dulu mengunjungi kota Aden di masa libur. Fastafada minhu al-adeniyun ayyama ifadah. Orang-orang Aden bisa ngambil faedah. Wa huwa bihamdillah mubarrizun fil fiqh. Beliau memang menonjol dalam bab fikih, itu menonjol ya ikhwan. Bahkan dulu Syekh Abdul Aziz Al-Bara'i biasa suka bertanya kepada Syekh Abdurrahman. Fakathiran ma as'aluhu an ba'dil masail jazahullahu khairan. Bahkan kata Syekh Abdullah, lihatlah Syekh Abdullah bilang, aku sering tanya kepada beliau pada sebagian masalah fikih. Memang menonjol beliau. Makanya beliau dikenal dengan Faqihul Yaman. Ya, Faqihul Yaman. Itu ma'ruf. Ya, cuman yang jadi masalah itu lakop ini di siapa? Siapa yang melakopi? Wallahu a'lam. Ya, yang jelasnya ma'ruf beliau dikenal dengan Faqihul Yaman. Wakilah wallahu a'lam bisnadihi. Sebagian thalabatul ilm ada yang mengatakan, tapi ini anak ndak dapat sanadnya, ndak dapat temu kitabnya, ndak dapat suaranya. Ada yang bilang dulu Syekh Rabi Ibnu Hadi mengatakan Syekh Abdurrahman Faqihul Yaman. Tapi wallahu alam ana ndak bisa memastikan ya. Cuma sekedar intisyar khabar isyaat ya itu tadi. Tapi yang jelasnya ma'ruf di zaman kami Syekh Abdurrahman dilaqabi sebagai Faqihul Yaman. Fakasi kata Syekh Abdullah, wa katsiran aidan ma tahdutsu munaqasha bainana wa bainahu fiha fawaid tushaddu laha rihal. Dan sering sekali terjadi munaqasha antara kami dan beliau ya,
padanya terdapat faedah yang layak untuk dilakukan rihlah padanya. Asallallahu ta'ala ayubarik fihi wa fi ilmihi wa yanfa'a bil Islam wal muslimin. Aku memohon kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan pada beliau dan pada ilmunya serta kemanfaatan terhadap agama Islam dan kaum muslimin. Wa qala fi bayani ilmi Syekh Abdurrahman, dan juga Syekh Mukbil. Itu tadi masih bukan Syekh Abdullah ya, yang fa katsiran ma as'alu an ba'dil masail, bukan Syekh Abdullah tapi Syekh Abdurrahman. Syekh Mukbil, masih kalamnya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil mengatakan, aku sering sekali bertanya kepada Syekh Abdurrahman pada sebagian masalah. Memang itu ma'ruf ya, ada rekaman yang tersebar. Syekh Mukbil ditanya, pertanyaannya, boleh tidak khutbah dengan bahasa Arab? Kata Syekh Mukbil, akhana Syekh Abdurrahman yujib. Syekh Abdurrahman yang akan jawab. Dijawab sama Syekh Abdurrahman dengan membawakan ayat dari surat Ibrahim tersebut. Ini masalah-masalah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun yang roji insyaallah ta'ala, kata Syekh Abdurrahman, khutbah boleh dengan bahasa masing-masing, tidak mesti dengan bahasa Arab. Al-Imam An-Nawawi berpendapat khutbah itu dengan bahasa Arab, ya. Khutbah itu bahasa Arab. Makanya di banyak tempat di pondok-pondok LDI itu khutbahnya pakai bahasa Arab. Namun yang roji, khutbah itu dengan bahasa wilayah masing-masing. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidaklah kami mengutus para rasul melainkan dengan lisan kaumnya. Dan juga Syekh Mukbil pernah mengatakan tentang ilmu Syekh Abdurrahman, wa fi syihr alimani fadilani Syekh Abdurrahman ibnu Mar'i al-Adani mubarrizun fil fiqh al-islami wa adillatihi, wa kadzalika aidan mubarrizun fil lughah al-arabiyyah wa fi ilmi al-hadits, jazahumullahu khairan. Di wilayah Syihr itu yang sekarang jadi markis Darul Hadis di Syihr, ada dua orang alim, yaitu Syekh Abdurrahman yang menonjol dalam bab fikih dan dalil-dalilnya, menonjol dalam bab lugha, menonjol dalam bab hadis, jazahullahu khairan. Yang kedua siapa? Di sini titik. Yang kedua itu Syekh Abdullah Ibnu Mar'i. Wa kana Syekhuna al-Wadi'i rahimahullah ala jalalati wa imamati. Bahkan dulu Syekh Mukbil, idza ashkalat alaihi mas'alatun fid dars al-am katsiran ma yuqimu Syekh Abdurrahman. Dulu Syekh Mukbil kalau ada iskal pada daras umumnya beliau, sering sekali beliau menyuruh Syekh Abdurrahman yang berdiri. Wa yas'aluhu an hadzal mas'alah, dan bertanya kepada Syekh Abdurrahman. Wa yaqulu lahu, ana as'aluka su'al istifadatin. Ana as'aluka su'ala istifadatin. Kata Syekh Mukbil, aku bertanya kepada engkau dengan pertanyaan istifadah. La su'ala ikhtibarin ya Syekh Abdurrahman, bukan pertanyaan untuk ngetes ya Syekh Abdurrahman. Nah lihat, Syekh Mukbil aja seperti itu ya. Kalau kita nanya kadang ngetes, ya enggak? Kalau Syekh Mukbil bukan. Fayujibuhu Syekh Abdurrahman bima fatahullahu alaihi. Lalu dijawab oleh Syekh Abdurrahman. Ini ada ya, rekam-rekam ini ada di YouTube. Wa qalahu marra fi dars am, pernah di dars am, inni la ahabuka ya Abdurrahman, sungguhnya aku segan wahai Abdurrahman. Wa dzakarahu rahimahullah fi wasiyati mautihi ma ulama'il Yaman, sehingga Syekh Mukbil menyebutkan nama beliau pada wasiat ketika wafatnya beliau bersama nama-nama ulama Yaman, alladzina yurja' ilaihim indan nawazil, yang dijadikan rujukan ketika ada nawazil, wa inda husulil ikhtilaf, ketika terjadi ikhtilaf, perselisihan. Jelas? Itu diantara biografi beliau ya ikhwan. Adapun yang setelahnya akhlak, muamalah, juhudnya beliau da'awiyah dan yang semisalnya, ini masih panjang untuk biografinya Syekh Abdurrahman. Ya, kita baca huruf per huruf sampai selesai. Ya, baru masuk ke syarah Qawaidul Arba'. Kenapa anak perlu baca? Untuk memotivasi antum supaya tahu ya tentang kedudukan para ulama ya. Baca biografi. Makanya anak-anak tahfidz anak bilang ke Ustaz Syarif agar supaya ikut mendengar. Ya, cuman sekedar kisah ya, tambahan maklumat biografi para ulama, para masyayikh ya ikhwan ya. Wallahu taala. Naktafi bihadzal qadar.